Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Satnan. Kali ini gue akan membahas soal lolosnya Timnas U16 Indonesia ke semifinal Piala AFF U16 2022. Seperti kita ketahui bahwa Timnas U16 Indonesia berhasil lolos ke babak semifinal dengan status sebagai juara grup A setelah menaklukkan Vietnam U16 di Stadion Maguwo Harjo Sleman Sabtu 6 Agustus 2022 malam waktu Indonesia Barat dengan skor 2-1. Ya, sebenarnya pada laga ini Timnas U16 Indonesia sempat tertinggal lebih dulu lewat gol penalti yang dicetak oleh Nguyen Chong Pong pada menit ke-41, walaupun penalti tersebut didapatkan Vietnam dengan cara yang cukup kontroversial karena salah satu pemain mereka melakukan diving di kotak penalti yang akhirnya diberikan hadiah penalti oleh wasit. Namun akhirnya pada babak kedua, Timnas U16 yang dilatih oleh Coach Bima Sakti mampu bangkit untuk membalikan kedudukan lewat gol Arhan Kakak Putra Purwanto pada menit ke-51 dan juga Muhammad Nabil Asyuro pada menit ke-54. Dengan kemenangan ini total Timnas U16 Indonesia meraih poin 9 dari 3 pertandingan yang dijalani di grup A alias sapu bersih semuanya dengan kemenangan. Dan Vietnam tentunya harus menunggu hasil dari grup lain untuk lolos sebagai runner-up terbaik. Karena seperti kita ketahui yang berhak lolos ke semifinal dari 3 grup yang ada hanya juara dari masing-masing grup, yaitu juara grup A, B, dan C. Kemudian satu runner-up terbaik. Dan tentunya Vietnam yang saat ini sudah mengoleksi 6 poin harus menunggu hasil dari lainnya. Bagaimana sih aturannya di babak semifinal nanti? Siapa yang akan menjadi lawan Timnas U16? Saat ini masih belum bisa diketahui karena masih menunggu hasil dari grup lain. Kalau misalkan runner-up grup terbaiknya itu adalah berasal dari grup A dan C, maka yang akan menghadapi runner-up terbaik tersebut adalah juara grup B di babak semifinal nanti. Dan di babak semifinal lainnya, juara grup A alias Indonesia akan menghadapi juara grup C tentunya. Sementara itu, kalau misalkan yang menjadi runner-up-nya adalah dari grup B, maka nantinya juara grup A alias Indonesia akan menghadapi runner-up terbaik alias dari grup B, sementara di semifinal lainnya yaitu juara grup B akan menghadapi juara grup C. Begitu regulasinya yang ditetapkan oleh AFF. Dan bagaimana sih hitung-hitungannya sekarang gitu ya? Kalau misalkan dilihat dari posisi sekarang, bisa dibilang Vietnam masih menjadi yang terdepan karena sudah mengoleksi 6 poin, diikuti oleh Thailand yang saat ini dari grup B dengan 4 poin dan Myanmar yang saat ini dari grup C dengan 4 poin. Tapi dari grup B sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menjadi runner up terbaik karena Thailand saat ini mengoleksi poin yang sama dengan pesaing terkuatnya itu Timor Leste, dan mereka akan saling berhadapan satu sama lain di laga terakhir grup B yaitu pada 7 Agustus nanti. Dan ini akan menjadi penentuan. Kalau misalkan nanti hasilnya salah satunya menang, maka akan menjadi juara grup ya, alias cuma dapat 7 poin gitu. Dan sang runner up pastinya cuma dapat 4 poin. Kalau misalkan hasil imbang yang diraih oleh kedua tim, maka otomatis Thailand akan berada di posisi kedua dan Timor Leste yang lolos ke semifinal sebagai juara grup, tapi maksimal poin dari runner up yaitu dari Thailand. Apabila nanti hasilnya adalah imbang adalah 5, berarti dia gagal untuk bisa bersaing dengan Vietnam. Di sisi lain, kalau misalkan melihat grup C, masih ada peluang bagi grup C untuk menghasilkan runner up terbaik karena di sini yang memimpin klasemen adalah Malaysia dan juga Myanmar yang sama-sama mengoleksi 4 poin. Beruntungnya kedua tim ini tidak bertemu di laga terakhir dari grup C pada 8 Agustus nanti. Myanmar akan menghadapi Kamboja yang secara mengejutkan juga mampu menaklukkan Australia di laga sebelumnya dengan skor 4-2. Tentunya Myanmar masih punya kans untuk bisa menang di laga ini dan mengoleksi 7 poin. Begitu pula Malaysia juga punya kans untuk bisa meraih kemenangan atas Australia maksud saya. Dengan hasil akhir nantinya, poin akhir yang bisa mereka koleksi adalah 7 poin. Jadi pesaing terberat dari Vietnam adalah justru dari grup C. Kalau Malaysia dan Myanmar sama-sama meraih kemenangan, maka dua tim ini akan lolos ke babak semifinal. Dan salah satunya ya tentunya kalau misalkan dilihat dari selisih gol saat ini, Malaysia yang menjadi juara grup, Myanmar yang akan menjadi runner up grup terbaik.
baik. Nah, kalau misalkan melihat dari situasi yang tadi, kalau misalkan runner up-nya justru dari grup C nantinya, maka Indonesia akan menghadapi juara grup C alias antara Myanmar ataupun Malaysia. Jadi demikian, kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa di grup-grup lain. Ya, kita harapkan siapapun lawannya tetap akan bisa ditaklukkan oleh Timnas U16 Indonesia. Oke, gue ucapkan sekali lagi selamat untuk Timnas U16 Indonesia dan juga Coach Bima Sakti yang berhasil lolos ke semifinal. Semoga tren positif ini bisa terus berlanjut dan adik-adik kita di Timnas U16 tidak cepat puas hingga akhirnya nanti meraih juara Piala AFF U16 2022. Babak semifinal sendiri akan digelar kembali di Stadion Maguwo Harjo pada tanggal 10 Agustus nanti. Oke, sekian dulu konten dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan gua Resatnan. Sampai jumpa lagi.